Hola gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ya, ini yang merah apa ya? Oh, buat apaan? Oh, oke. Ya. Oke. Teman-teman, malam ini saya akan ngopi setelah ngider-ngider beberapa tempat untuk mengunjungi saudara dari Nanya Ranting. Jadi harus ngopi karena capek, badan masih kaki masih kemong, curhat dikit ya. Kaki masih kemong karena kemarin hari Jumat, ini hari Sabtu. Hari Jumat itu ada gempa kan, saya di lantai 36 turun ke lantai assembly hall, bawah berarti ya, lapangan buat berkumpul. Kaki masih kemeng, betis masih kemeng, jadi masih pegel-pegel, udah lama nggak olahraga. Jadi kita hiburan malam ini dengan ngopi Flores Bajawa. Kebetulan ini waktunya membuka Flores Bajawa dari si Gianti Roastery Specialty Coffee. Nggak ada kalau kalian lihat belajar kopi bareng di YouTube saya, itu kita bisa lihat apa artinya specialty. Salah satunya adalah traceability dan transparan dalam memberikan informasi di dalamnya. Kalau si specialty versi Gianti ini seller roastery pada umumnya pada zaman di 2012-an memang nggak ada info yang detail, transparansi, compare roastery 2015 ke sini. 2015 ke sini tuh detail traceability dan infonya, transparannya lebih terbuka ya. Ini belum saya coba, jadi akan saya buka malam ini. Ini saya nggak tahu varietal yang digunakan apa, tapi kalau melihat keseringan kita ngopi Flores, rata-rata biasanya didominasi Lini S atau Kartika atau Katura ya. Katura tuh istilahnya Yellow Katura tepatnya ya. Kalau istilahnya kalau di sana memang kopi yang termasuk kopi lama, tanaman lama, kalau correct me if I'm wrong. Kalau rata-rata yang saya minum itu lebih ke Lini S atau Kartika. Lini S itu kawinan Arabica sama Liberica ya, kalau nggak salah, varietal hibrida dari India. Kalau Kartika itu pengembangan Litbang, dia itu versi terbaiknya Katuai. Saya nggak tahu Katuainya, Yellow Katuai atau Red Katuai, nggak paham. Jadi itu singkat ceritanya, ini adalah espresso roast. Kita akan buka. Saya memang udah lama nggak ngopi Flores, salah satu kopi yang sering saya konsumsi sebelum saya mengeksplor kopi-kopi yang non 5 ya, kalau nggak salah, terkenal lah ya, yang umum. Saya sering ulangi kan, Papua, Aceh, Toraja, Acehnya Aceh Gayo, Sumatera, lalu Flores, dan apalagi ya itulah yang sering kita kenal ya. Saya akan bikin espresso malam ini, tapi saya akan pakai ini nih. Pakai siapa nih? Pakai unpressurized punya saya beli tambahan ya, tepatnya pakai Starresso Mirage. Kita akan giling dulu, kita akan timbang dulu, semoga hasilnya oke. Saya akan setup di 16 gram ya.
kurang lebih. Malam ini butuh sesuatu yang ini prosesnya kalau saya lihat di antara full wash atau wash ya, in between. Oke. Saya akan bikin 16 aja ya. Menarik kayak 16. Oke, 16 gram. Kalau kalian mau lihat binnya, kita lihat bersama. Kalau ini buat saya di antara full wash atau semi wash atau wash lah, bukan honey atau natural atau karbonik atau proses-proses lainnya. Kalian bisa menebak soalnya kalau proses di full wash ini bagian ini masih putih nih. Kalau kalian di honey hitam, dia masih ada putih-putihnya. Oke, ini mengenang kopi-kopi lama tepatnya ya. Saya takutnya kalau saya nggak kembali ke eksplorasi kopi lokal, takutnya saya melupakan rasa kopi lokal ya. Takutnya bukan karena ketakutan dalam hal saya takut ya, tapi takutnya lidah saya yang switch ke kopi-kopi specialty yang memang pure specialty atau kopi-kopi yang berangkatnya menggunakan prosesor kayak Nordic Approach, kayak Mercanta, kayak Abu, kayak La Esmeralda dan lain-lainnya, atau banyak lah ya. Takutnya ya nanti saya nggak bisa balik lagi ke selera asal, bahaya. Bahkan kalau saya jujur sekarang perubahan ngopi saya udah perlahan switch ke kopi-kopi yang playful. Jadi bukan kopi-kopi yang kayak gini nih. Jadi saya makanya ada sedikit kebosanan ketika saya main di espresso lokal yang mainnya di full wash. Jadi saya lebih yang lokal pun lebih menariknya ke proses-proses yang baru ya, karbonik dan lain-lainnya. Eksplorasi ke sana karena saya mendapatkan rasa yang lebih seru, lebih seru aja, baru banget gitu ya, membuat lidah saya semakin tereksplor. Nah, bicara soal rasa, kalau lihat kalian generate-nya untuk di proses full wash si Flores Bajawa ini, kecenderungannya dia tetap ada di range natinya kenceng, lalu fruity-nya ada, karamel dan coklat. Ya kecenderungan rasa yang umum sih tepatnya ya. Fruity-nya pasti tipis dan biasa dia ada di level acidity medium, apalagi dia main di full wash. Tapi let's see, kita akan cobain ya. Saya giling dulu ya. Saya pakai One Zipresso GE Plus, belum berubah teman-teman gilingan saya, manual. Kita akan giling. Oke, terus ini dulu ya.
kita ratakan dulu. Kayaknya mantap banget ya malam-malam. Kita lihat hasil gilingan saya di kamera. Seginilah. Kalau saya memang mencari kesempurnaan rasa kayak teh kotak ya. Saya mencari ke pasan, jadi buat saya segini pas. Let's see ya, semoga hasilnya, hasil brewnya keluar si kremanya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita enjoy aja. Krema itu sangat ngaruh apakah kopi kita fresh atau enggak. Oke. Semoga kopinya fresh ya. Bahayanya lapar mata adalah ketika stok kopi di rumah masih banyak dan kita udah beli sana sini. Jadi objektif saya tahun ini habiskan dulu, minimal ada cuman 2 yang dibuka, sisanya kita tunggu aja sampai duitnya terkumpul. Selected ya teman-teman, kalau saya semoga ya bisa lebih memilih. Kalau kopi ini udah saya cobain, harusnya saya nggak minum Floresca Jawa lagi, tapi karena Gianti jadi saya coba lah ya gitu. Saya akan bikin espresso, jadi airnya nggak akan terlalu banyak, jadi saya akan biasa bikin sedikit aja di 90 mungkin. Banyak orang yang isinya di 90, tapi saya kembalikan ke selera kita masing-masing. Suhu 94 derajat Celcius, kita kasih 90 aja nggak apa-apa, 90 atau 80 juga nggak apa-apa. Let's see ya, unpressurized. Gimana hasilnya? Hasilnya nampak kurang kenyangnya. Kita akan coba nanti pakai telepon. Apakah kurang halus? Nggak tahu. Let's see. Oke, oke. Ada sih. Nah, masih kelihatan lah ya kremanya, masih kelihatan tebel, masih kelihatan cantik kok, masih kelihatan tebel, dia menetes keluar, menurun. Saya masih dapat bodinya, masih dapat soulnya, masih dapat jiwanya, masih dapat jiwa raganya. Jiwa raganya. Bentar ya. Buat saya kremanya oke, walaupun nggak sesempurna kalau saya ngebrew hasil dari manual roasting sendiri, tapi ini oke. Kita dapetin sensasi coloring pas awal brewnya, ada oke sih overall ya. Untuk looks ya, ini mungkin bisa dibilang gilingannya terlalu kasar, jadi harusnya saya main di 1G presso aja di 2 circle 2 poin in between antara 6 lah ya, atau 5, harusnya di situ.
Tapi it's okay, kita akan cobain aja rasanya. Kita ketukkan dulu, ketuk pintu, kita cium dulu. Aromanya enak. Ada fruitynya ya, aromanya lebih ke fruity sedikit, tea like tipis. Oke, kita akan cobain. Sweet, ada acidity-nya, ada hint karamel coklat. Rasa yang general ya, ya mungkin karena memang saya udah terbiasa minum ini ya, jadi kayak mengenang rasa lama gitu. Tapi ini enak, hint bitternya. Coba ya sekali lagi ya. Nggak ada hint bitternya, sedikit ada semacam sensasi clove-nya. Kecenderungannya lebih bright acidity-nya dan clean aftertaste-nya, sweet aftertaste-nya. Oke. Menarik nih, seru ya. Seru ya. Enak nih, lembut banget, rasanya lembut tepatnya ya, rasanya lembut banget. Seger banget. Buat kalian yang memang penyuka espresso yang bright acidity-nya, ada di Gianti Flores Bajau ini bisa kalian bisa temukan. Ada sweetnya. Saya pakai unpressurized si Stardew Mirage, create rasa yang oke juga ya gitu. Waktu itu ada temen yang minta, "Bang, coba dong bandingin hasil rasanya antara si Cafe Robot dan Stardew Mirage." Menarik sih, belum saya coba. Nanti kita akan cobain dengan kopi Flores Bajawa ini ya. Dari menggunakan kopi yang general aja, yang sering saya minum dulu. Jadi kita bisa lihat secara perbandingan persisnya. Apakah bodinya lebih kencang di sini, atau ternyata bodinya lebih kencang di Cafe Robot, atau secara rasa ternyata lebih kaya di Stardew Mirage, bodinya ternyata lebih di Cafe Robot. Mungkin ya, nanti kita akan cobain aja. Kalau memang besok kali ya, saya ada waktu untuk explore menggunakan beberapa alat. Terus yang jelas pasti bikinin buat orang rumah ya. Ini enak. Ada hint apa ya, flowery tipis gitu, kayak bunga mawar di pagi hari, tapi tipis banget. Apa hidung saya udah rusak ya. Jadi kalau kalian seruput nih gitu, ada hint tilaknya tipis. Aftertaste juga tipis ya. Tilak atau black tea atau something lah, or grey atau apalah. Jadi yang berbau teh-tehan. Bahkan buat saya hints coklatnya nggak gitu dominan. Saya menemukan dominan di fruity ya. Tapi nggak tahu kalau dibikin es kopi susu kayaknya akan keluar si coklatnya. Karena gitu somehow ada kopi yang memang dia bisa berbeda rasa ketika dibikin espresso, lalu dia dibikin es kopi susu, atau dibikin hot latte, atau dibikin misalkan black, simply black. Dia somehow ada intensitas yang berbeda biasanya ya. Ada rasa yang di sini dominan, di sini enggak, atau di sini dominan, di sini enggak gitu. Di susu dominan, di ini di black enggak. Oke, last. Bagi dong itunya Ray, teleponnya Ray.
Bagi kleponnya dong. Saya minum dulu air putih ya. Kita last tegukan terakhir kita minum dulu sebenarnya. Are, bagi klepon. Tunggu ya, saya menunggu klepon dulu, habis itu saya akan closing. Iya, lebih ada tea like-nya di sisa. Ini fruity sama coklatnya tipis, karamelnya tipis, kacangnya tipis. Loh, tadi ada yang lagi kebuka tinggal 2. Oh, oke. Teman saya klepon. Kleponnya kok kurang hijau ya? Habis dimarahin siapa ya pucat gini ya? Oke, kleponnya kurang hijau. Saya makan klepon dulu lalu kita akan closing. Wow, kleponnya meledak di mulut. Kleponnya meledak di mulut, bro. Hah? Barusan. Mau cobain dong. Ambil, masukin ke mulut semuanya, lalu gigit. Ada sebuah ledakan maha dahsyat, manis kayak aku. Bom atom. Oke. Tegukan terakhir. Kalau ada teman yang bertanya, Bang, kalau ngebrew pakai pakai unpressurized, ada residunya nggak sih? Nih, kalau saya ada nih. Oh, sini, kelihatan nggak? Ada ya, tapi it's okay. Kalau buat saya nggak ada masalah sih, atau nggak bisa saya minum anyway. Memang si unpressurized ini somehow lubangnya memang agak besar ya. Saya nggak tahu kalau saya kecilin lagi gilingannya apakah akan lebih banyak. Saya juga nggak tahu. Saya jarang merhatiin sih si unpressurized ini. Oke, karena kalau espresso saya lebih seringnya pakai si carbonato. Buat kali ini aja sih, udah lama nih sayang. Oke, closing buat saya, kita akan closing ya. Buat saya si Gianti Coffee Roaster ini buat kalian yang mau explore kopi lokal yang general, kopi Gayo atau Flores Bajawa atau mana saya minum apa ya? Oh, Raja Biak-Biak. Atau dia kayaknya ada ngeluarin varian baru lagi, varietal baru, saya nggak tahu apa. Something ada manis-manisnya gitu. Buat saya ini rekomen dengan harga 100 ribuan ya, 113.000. Untuk diagram specialty oke. Roastingan oke, biji oke, tapi traceability-nya masih dipertanyakan, siapa prosesornya, varietalnya apa, prosesnya apa, lalu ketinggiannya, detailing lain-lainnya ya. Itu kayaknya memang somehow kita layak tahu. Tapi terlepas dari itu, buat saya si Gianti Flores Bajawa layak dibeli lah ya, dengan rasanya. Kita akan cobain kalau dia dibikin es kopi susu kayak gimana, atau
dibikin hot latte dengan susunya yang saya panaskan di dandang kayak gimana. Bisa juga, kita akan coba. Tapi karena Depok ini di ujung desa ini sangat panas banget, jadi pagi-pagi aja kalau minum kopi susu hangat kayaknya nggak masuk akal. Mendingan keribetan pagi itu lebih baik saya isi simple, bikin V60 atau Aeropress atau si black, si espresso macchiato, bahkan pagi-pagi dengan suasana panas. Jam 7-an itu udah panas, jadi orang rumah kadang minta es kopi susu aja. Kita akan cobain besok dibikin es kopi susu kayak gimana. Oke, cukup ya malam ini saya ngopi lega. Sehat terus teman-teman, explore terus, explore rasa, explore biji, explore kopi, explore segala proses. Dan sampai ketemu si Flores Bajawa di tahun depan, karena kemungkinan saya nggak akan beli Flores Bajawa lagi tahun ini. Saya kayak nggak akan beli Flores Bajawa lagi tahun ini. Kita akan ketemu di kopi yang lainnya. Besok saya akan, karena ini espresso roast, jadi besok saya akan coba supaya nggak bosan banget ngopi. Jadi saya biasa seperti yang biasa saya katakan ya, ada 2 atau 3 kopi yang lagi running saya brew di week yang sama biasanya, cuman gonta-ganti pagi apa malam apa. Jadi ini pagi ini malam ini, kemungkinan besok pagi apa, tapi mungkin ada sedikit intro sebelum saya membuat kopi yang saya mau. Saya intro atau dibandinginnya ini antara sore mungkin bisa ya, si kalkulator robot. Let's see besok aja ya teman-teman, semoga masih ada waktu, karena hari ini saya cuma sekali ngopi nih sore-sore di rumah ya. Ciao.